Halo, selamat datang di channel Exploring Herbal. Ilmu herbal itu terus berkembang dengan penelitian yang dilaksanakan setiap saat di seluruh belahan dunia. Channel ini membantu Anda untuk memilah dan menyajikan setiap informasi herbal yang terbaru dan juga terpercaya. Tonton setiap video secara rutin dan lengkap sampai akhir. Semakin banyak Anda menambah ilmu, maka semakin paham Anda tentang penggunaan herbal yang ilmiah dan juga rasional. Selamat menyimak. Pernah kebayang nggak sih, ada satu tanaman yang bisa jadi obat buat macam-macam penyakit? Hari ini, kita bakal bongkar rahasia sebuah apotek kuno yang tersembunyi cuma dalam sehelai daun. Dan kita akan lihat semuanya lewat kacamata sains modern. Nah, ini dia tanamannya, Syzygium polyanthum atau yang kita semua kenal sebagai daun salam. Di Indonesia dan Malaysia, baunya yang khas itu udah akrab banget di dapur kita. Tapi di balik fungsinya sebagai bumbu, ternyata ada tradisi pengobatan yang usianya udah berabad-abad. Disinilah misteri besarnya muncul. Gimana ceritanya sehelai daun yang biasa kita cemplungin ke masakan punya segudang khasiat penyembuhan. Yuk kita bedah dulu peran gandanya. Di satu sisi, dia ini bumbu dapur yang familiar banget, yang bikin masakan kita jadi wangi. Tapi di sisi lain, dia adalah pilar penting dalam pengobatan tradisional di seluruh Asia Tenggara. Bener-bener obat serbaguna. Coba deh, lihat daftarnya. Luar biasa kan? Mulai dari diabetes, tekanan darah tinggi, diare, bahkan sampai ke demensia. Daftar panjang ini nunjukin betapa versatilnya tanaman ini di pengobatan tradisional. Ini tuh ibaratnya punya satu lemari obat lengkap, tapi semuanya ada di dalam satu tanaman. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Apa semua ini cuma kepercayaan turun-temurun, semacam mitos, atau jangan-jangan ada dasar ilmiah yang kuat di baliknya? Oke, mari kita selidiki bareng-bareng buat nemuin jawabannya secara ilmiah. Dan ternyata, jawabannya itu tersembunyi jauh di tingkat molekuler. Sekarang, kita akan beralih dari sekedar tahu apa khasiatnya, menjadi paham bagaimana khasiat itu bisa bekerja dengan cara membongkar isi kandungan kimianya. Kunci buat ngerti kekuatannya ada di satu kata, fitokimia. Gampangnya gini, ini tuh senyawa-senyawa aktif yang diproduksi sama tanamannya sendiri. Anggap aja ini resep rahasia dari alam. Inilah yang bikin dia begitu kuat. Keragaman senyawanya. Daun salam itu isinya ada flavonoid, fenol, terpen, tanin, dan bahkan squalen. Setiap jenis senyawa ini punya fungsi biologis yang beda-beda, yang akhirnya mulai ngejelasin kenapa efeknya bisa luas dan macam-macam banget. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Punya tanamannya aja tuh nggak cukup. Kunci buat membuka semua potensinya justru terletak pada metode persiapan atau cara kita mengekstrak senyawa-senyawa tadi. Biar kita gampang ngertinya, proses ilmiah yang kelihatannya rumit ini bisa kita pahami pakai analogi yang deket banget sama kita semua. Bikin kopi. Ini bakal bikin semuanya jadi lebih jelas. Sama persis kayak bikin kopi, ada 3 variabel utama. Pertama, bagian tanaman mana yang dipakai, daun, kulit kayu, atau buahnya. Ini ibaratnya milih biji kopinya. Kedua, pelarutnya. Pakai air, alkohol, atau yang lain. Ini air panasnya. Dan ketiga, metodenya. Direbus, direndam, atau dipres. Ini mesin kopinya. Coba deh ubah salah satunya. Minuman yang dihasilkan bakal beda total. Coba kita bandingin 2 metode umum. Dekokta alias direbus. Ini jago banget buat narik keluar senyawa yang stabil dan tahan panas. Tapi, metode ini bisa ngerusak senyawa lain yang lebih rapuh. Nah, di sisi lain ada maserasi atau direndam dalam waktu lama. Ini pas banget buat senyawa yang sensitif sama panas, tapi yaitu prosesnya bisa lebih lambat. Ini nunjukin gimana metode yang beda bakal nangkep fitokimia yang beda juga. Dan disinilah letak terobosan ilmiahnya. Para peneliti akhirnya mulai bisa menghubungkan resep ekstraksi yang spesifik dengan manfaat kesehatan yang spesifik pula. Dan slide ini nunjukin itu dengan jelas banget. Ini tuh kayak peta jalan ilmiah dari penelitiannya. Bagan ini nunjukin dengan presisi bagian tanaman mana, metode apa, dan pelarut apa yang paling efektif buat bioaktivitas tertentu. Yuk, kita coba baca petanya bareng-bareng. Contohnya nih, kalau tujuan kita adalah efek antihipertensi, alias buat nurunin tekanan darah, peta ini ngarahin kita ke jalur yang sangat spesifik. Coba perhatikan. Dari daun, panahnya mengarah ke metode dekokta, atau direbus pakai air.
Nah, biar lebih gampang lagi, ini contekannya. Buat nurunin tekanan darah, pakai daun dengan cara direbus. Buat dapetin antioksidan maksimal, pakai buah yang matang dengan cara direndam. Dan buat antiinflamasi, kulit batangnya yang direndam jadi pilihan terbaik. Sains ngasih kita resep yang presisi. Dan buat nunjukin seberapa spesifiknya ilmu ini, lihat deh angka ini. 88,08%. Sebegitu efektifnya ekstrak etanol dari daun salam dalam menghambat diare pada studi hewan. Angka ini nyaris setara dengan obat standar loperamid. Ini bukti nyata yang bisa diukur. Oke, jadi apa nih kesimpulan dari perjalanan kita dari pengetahuan tradisional sampai ke validasi ilmiah ini? Salah satu pertanyaan paling penting pastinya aman nggak sih? Jawabannya iya. Penelitian secara khusus udah nguji toksisitasnya dan hasilnya, bahkan setelah pemakaian jangka panjang, ekstrak daun salam nggak nunjukin tanda-tanda beracun. Ini muatin lagi keamanan penggunaannya secara tradisional. Kutipan dari para penelitinya ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dengan metode dan pelarut yang pas, daun salam itu punya potensi buat jadi lebih dari sekedar pengobatan alternatif. Dia bisa jadi terapi utama. Jadi, inilah inti dari semuanya. Pengetahuan kuno ngasih tahu kita kalau tanaman ini berkhasiat. Sains modern ngasih tahu kita bagaimana cara menggunakannya dengan presisi buat dapetin hasil yang kita mau. Ini adalah perpaduan terbaik dari dua dunia. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang bikin mikir. Jangan-jangan terobosan medis terbesar berikutnya itu bukan dengan menciptakan molekul baru di lab, tapi justru dengan memahami dan menyempurnakan apotek kuno yang udah tumbuh di sekitar kita selama ribuan tahun. Demikianlah pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya besok pagi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi sebagai pengingat. Anda juga boleh memberikan saran untuk setiap video dan mengajukan pertanyaan yang Anda bisa ketikkan di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan mengklik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.